Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara untuk mengisi data harta kekayaan bagi ASN. Pertama, silakan login terlebih dahulu. Cari di Google Siharka login. Kemudian error ya Bapak Ibu. Memang cukup sulit untuk mengisi harta kekayaan ini dan harus sabar dan juga ada di jaringan yang stabil. Kita coba login lagi. Nah, lalu tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, berikut daftar pegawai wajib yang harus mengisi LHK-ASN. Nah, di sini Bapak Ibu silakan untuk menghubungi inspektorat dari masing-masing dinas. Misalnya, jika saya bekerja di Dinas Pendidikan, nanti tinggal minta saja username dan passwordnya ke Dinas Pendidikan. Nah, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHK-ASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, di sini ada tata cara bagaimana untuk mengisi LHK-nya melalui Siharka. Yang pertama, pegawai wajib lapor LHK-ASN menghubungi PIC masing-masing untuk mendapatkan password. Kemudian login melalui aplikasi Siharka, melalui web Siharka menggunakan NIP dan password yang telah diberikan. Kemudian ubah password terlebih dahulu. Nah, setelah itu isi laporan kekayaan sesuai formulir yang disediakan oleh panduan yang ada. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang harus kita isi. Dan ini adalah cara untuk pengisiannya. Nah, ada panduannya, bisa dibaca terlebih dahulu. Tapi kita akan bahas saja secara bersama-sama. Nah, petunjuk penggunaan aplikasi Siharka sebagai pegawai. Untuk login, silakan Anda akses URL berikut: https://siharka.menpan.go.id pada browser. Maka nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, untuk username-nya silakan dimasukkan NIP dan passwordnya yang diberikan oleh dinas masing-masing. Kemudian setelah itu klik login untuk masuk aplikasi. Nah, untuk lupa password, silakan klik lupa password jika Anda lupa passwordnya. Tapi pasti password akan diberikan oleh pihak dinas terkait ya Bapak Ibu, dan masukkan NIP tanpa spasi. Kemudian setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Pasti akan menjadi seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa informasi, yaitu daftar pelaporan, kemudian pelaporan baru, profil, bantuan, dan logout. Nah, untuk yang pertama, daftar pelaporan merupakan halaman awal yang berisi informasi hasil laporan-laporan yang telah Anda buat. Untuk yang kedua, kita buat pelaporan baru untuk membuat laporan baru. Dan yang ketiga, untuk profil, kita bisa edit profil kita masing-masing. Nah, ubah password terlebih dahulu ya. Kita klik di sini, nanti akan ada pop-up yang berwarna kuning seperti ini. Kemudian nanti akan masuk ke bagian profil. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nama lengkap akan terisi otomatis. Kemudian isi gelar depan ataupun gelar belakang Bapak Ibu. Kemudian wajib memasukkan email juga, unit kerja, lalu isi unit kerja, isi dengan jabatan Anda,
nomor telepon. Nah, kemudian ubah password, masukkan password baru, dan masukkan kembali password barunya. Setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini ya Bapak Ibu, sudah lengkap. Nah, jika sudah, kita masuk ke data pribadi. Kita pilih dulu menu pelaporan baru, kemudian nanti kita masuk ke data pribadi. Nah, ada banyak yang harus diisi ya Bapak Ibu, ada 6 tahapan. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, di data pribadi, nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, silakan diisikan ya Bapak Ibu sesuai dengan data pribadi kita. NIP-nya berapa, pangkat atau golongannya, eselon berapa, kemudian jabatannya, dimulai tanggal berapa, dan unit kerja, serta alamat kantor dan alamat rumah. Kemudian nomor telepon dan NPWP. Setelah itu klik simpan untuk menyimpannya. Jika memang terkendala jaringan, silakan di-refresh terlebih dahulu, kemudian masukkan lagi. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, kita akan mengisi bagian yang kedua, yaitu tentang harta kekayaan. Nah, di harta kekayaan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai, deposito, tabungan, dan juga piutang. Nah, semua data ini harus diisi lengkap oleh Bapak atau Ibu. Kemudian untuk memasukkan data baru, kita klik input baru. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Contoh, untuk harta yang tidak bergerak. Nah, dipilih saja tanah dan bangunan, atau bangunan saja. Diisikan sesuai dengan data yang ada, dan diharapkan Bapak Ibu jujur untuk memasukkan semuanya ya. Kemudian dilengkapi data-data yang dibutuhkan, dan jika sudah, diklik saja harta kekayaan yang bergerak misalnya. Kita lanjutkan. Dimulai dengan tahapan yang sama, yaitu input baru. Nah, nanti riwayat yang sudah Bapak Ibu masukkan ada di sini. Jika ada kesalahan bisa dihapus atau bisa diubah. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke harta bergerak. Nah, di harta bergerak ini contohnya alat transportasi, misalnya pesawat udara, kapal laut, mobil, sepeda motor, dan mesin lainnya. Nah, masuk ke peternakan, perikanan, perkebunan, kemudian logam mulia, batu mulia, dan sebagainya. Bisa dimasukkan saja. Harta-harta yang tidak bergerak milik Bapak Ibu itu apa saja. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Misalnya yang berjenis transportasi, mobil, sepeda motor, pesawat udara. Nah, untuk jenisnya itu yang ber-STNK nama Bapak Ibu sendiri yang dimasukkan ya. Jika atas nama orang lain tidak perlu dimasukkan. Kemudian di input data-data pribadinya terkait harta tersebut. Nah, nanti akan ada di sini riwayatnya. Bisa diedit ataupun diubah jika memang tidak sesuai. Kemudian masukkan harta yang lainnya. Logam mulia, misalnya emas, kemudian surat-surat berharga, tinggal dipilih saja. Misalnya saham, reksadana, ataupun yang lainnya. Jika tidak ada, bisa dikosongkan saja. Selanjutnya uang tunai, deposito, dan tabungan. Nah, dimasukkan lagi data-data uang tunai yang kita ada ya. Kemudian piutangnya, depositonya, tabungannya, dan kas lainnya. Di sini Bapak Ibu harus detail ya. Jika memang masih bingung, nanti saya akan masukkan file yang sesuai dengan aplikasi Siharka. Nanti bisa di-download saja dan Bapak Ibu bisa mengisinya terlebih dahulu. Bisa di-print lalu ditulis tangan, nanti data-datanya tinggal di-input, dimasukkan mandiri. Nah, hutang-hutang juga dimasukkan ya Bapak Ibu.
hutangnya kemana misalnya, ada berapa hutangnya. Nah, kemudian besar penghasilan dari jabatan. Nah, ini untuk menu baru lagi ya Bapak Ibu. Penghasilan ini adalah penghasilan yang diterima selama 12 bulan. Jadi Bapak Ibu untuk penghasilan dari jabatan itu, kalau misalnya guru biasanya selalu ada leger gaji setiap bulan. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Nanti tinggal dilihat saja di leger gajinya berapa gaji murni yang Bapak Ibu dapat, kemudian tunjangan-tunjangan dimasukkan. Nah, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain-lainnya, kemudian potongan-potongannya, dan nanti penghasilan bersihnya bisa disesuaikan dengan yang ada di leger gaji. Nah, bisa dilihat ini adalah penghasilan per tahun ya Bapak Ibu. Jadi penghasilan Bapak Ibu yang diterima setiap bulan silahkan dikali 12 bulan. Nah, nanti riwayatnya akan ada di sini. Jika belum sesuai bisa dihapus atau bisa diubah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, bagi guru silakan dimasukkan penghasilan dari profesi atau keahliannya. Jenis penghasilannya apa? Misalnya dari Kemendikbud penghasilan profesi guru. Kemudian lembaganya dari mana dan total penghasilan bersihnya berapa. Silakan didata sesuai dengan kenyataannya, jangan dikurang-kurangi dan jangan dilebih-lebihkan ya Bapak Ibu, seadanya saja. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu berusaha mempunyai perusahaan misalnya, atau mempunyai retail ataupun berdagang toko, nah bisa dimasukkan. Akan muncul data jika sudah dimasukkan dari harta yang bergerak nanti. Kemudian input penghasilan dari hibahnya bisa dimasukkan per tahun. Nah, setelah itu penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Bagi yang sudah berkeluarga dimasukkan juga. Ada data keluarganya. Nah, data istri atau suami, kemudian data anak, tinggal di input baru. Seperti biasa, jika ada kesalahan nanti bisa diubah atau dihapus dan diinput ulang. Namanya, tempat tanggal lahir, tempat tanggal nikah, pekerjaan, penghasilan per tahunnya berapa, kemudian alamat rumahnya. Nah, setelah itu input data anak juga. Data anaknya, misalnya namanya siapa, kemudian nanti riwayatnya akan tampil di sini. Nah, kemudian pengeluarannya. Pengeluaran rutin misalnya berapa per tahun, kemudian pengeluaran lainnya berapa, nanti tinggal disimpan saja. Jika sudah muncul, maka dapat diubah dan diproses lagi. Nah, kemudian ini rincian selesainya. Tanda checklist jika sudah selesai diisi semua. Checklist 2 juga data keluarga yang sudah diisi. Nah, nanti Bapak Ibu sebelum menyetorkannya ke inspektorat bisa diklik terlebih dahulu detailnya untuk melihat detail laporan yang Bapak Ibu buat. Kemudian cetak untuk cetak laporan yang Bapak Ibu buat, dan klik edit untuk mengedit, dan juga bisa klik laporkan ke inspektorat jika Bapak Ibu sudah yakin data yang dimasukkan sudah sesuai. Karena jika Bapak Ibu sudah mengirimkannya ke inspektorat, maka data itu tidak bisa diubah kembali. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Silakan untuk segera diisi si harkanya. Jika terkendala jaringan, silakan di-refresh saja, karena saya juga begitu ya. Beberapa kali di-refresh, ulangi lagi dari awal, karena memang membutuhkan jaringan yang sangat stabil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.